Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian jamaah memberikan komentar terkait dengan tema dan judul malam ini. Ustadz, tema dan judulnya kok serem ya? Bila aku bercerai. Ya, kalau dibilang serem juga, ya enggak juga. Dibilang tidak serem juga banyak terjadi di masyarakat kita. Sehingga mengapa tema ini kita angkat dan harus kita pelajari? Menurut data di Pengadilan Agama bahwa angka perceraian di Kabupaten dan Kota Purbolinggo itu angkanya cukup fantastis, cukup tinggi. Didominasi oleh pasangan-pasangan muda dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Ya. Pasangan muda itu ya umur 20 sampai 40, pasangan muda. Karena mereka punya pandangan hidup. Kalau umur 40 sampai 60 itu punya pegangan hidup. Kalau umur 60 ke atas itu perjuangan hidup, Pak. Ya. Bahkan bukan hanya perjuangan, pengorbanan hidup juga. Ya. Jadi untuk hidup itu harus berkorban. Ya. Ya, ini intermezzo lah ya. Ya. Mengapa ini semuanya bisa terjadi? Dikarenakan banyak di antara pasangan-pasangan pranikah itu ya, tidak tahu tentang ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan fikih munakahat, fikih tentang pernikahan, itu banyak yang tidak paham. Sehingga mengapa angka perceraian itu cukup tinggi? Ya karena tadi itu. Ya. Ditambah lagi dengan curhatan-curhatan yang masuk ke kami, ya, mengeluh, curhat, Ustadz, suami saya ini begini, mengucapkan kalimat cerai, ya, bahkan tidak terhitung Ustadz, beberapa kali mengucapkan kalimat cerai, ya. Tapi suami saya ini masih bersikukuh, kalau kami ini masih jadi suami istri. Bagaimana ini Ustadz? Ya. Kemudian ada lagi suaminya yang juga curhat, ya, Ustadz bagaimana rumah tangga kami dan lain sebagainya. Ya. Itu banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti itu yang masuk di kami, sehingga membuat kami harus mengangkat ya, dan menyampaikan hal ini kepada teman-teman sekalian agar kita ini berhati-hati ya, berhati-hati dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perceraian. Teman-teman sekalian, salah satu di antara strategi atau tujuan terbesar dari syaitan itu adalah bagaimana memisahkan suami istri. Itu harus difahami. Itu strategi, tujuan dan sasaran syaitan paling terbesar. Setelah sebelum jadi suami istri, itu syaitan nggak
nggak ingin memisahkan, Pak. Tapi bagaimana menjadikan pasangan ini didekatkan sedekat-dekatnya, diintimkan seintim-intimnya, ya, bahkan sampai dimesrain semesra-mesranya. Itu kalau belum jadi suami istri, Pak. Ya, betul enggak? Iya. Ya, mulai dari kalimat yang dilontarkan, Masya Allah, indah banget, Pak. Ya. Coba lihat pacar kita kalau jalan kemudian kesandung, cetak gitu, ya. Reaksi kita bagaimana? Masya Allah, kalimatnya indah banget. Ya. Aduh, ya Allah, kok tidak hati-hati sayang, ya. Jangan coba lihat, aku, ya, diusapin tuh Pak lukanya, dibersihin, ya, kemudian diberikan obat dan lain sebagainya. Itu sebelum nikah, Pak. Ya. Ketika udah jadi suami istri, kesandung cekat. Ya. Gimana kalimat gue? Melaku enggak delok ripatin belereng ae. Ning dhisik dipaten nek mlaku, ya. Nah, itu Pak setelah jadi suami istri, ya. Jadi begitu. Ya. Jadi sebelum menikah didekatkan sedekat-dekatnya, diintimkan seintim-intimnya. Apa tujuannya, Pak? Agar supaya pasangan ini melakukan perzinaan. Kan? Nah, setelah resmi halal, apakah didekatkan sama setan? Enggak. Bagaimana caranya suami istri ini benar-benar diceraikan, dipisahkan sama setan. Ini tujuan terbesar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iblis wada'a arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut. Summa ba'asa saroyahu. Kemudian dia mengirimkan bala tentaranya. Ya. Mengirimkan bala tentaranya. Wa adnahu minhu manzilatan, yang paling dekat kedudukannya kepada iblis, a'dhamuhum fitnah, yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya. Datang salah satu di antara bala tentara syaitan, dia mengatakan, ya, jitu li fulanin kaza wa kaza. Lapor dan Arafah, ya. Saya habis mendatangi ulama, terus saya kuda dia, saya gelincirkan dia sampai dia melakukan perbuatan dosa. Apa katanya iblis tadi? Ya, masunata syai'an. Kau belum melakukan apa-apa sih, masih kecil godaanmu. Ya. Datang lagi syaitan yang kedua, lapor dan Arafah, ya. Saya sudah mendatangi pejabat, terus saya gelincirkan dia, saya goda dia sampai dia melakukan korupsi. Nah, kata iblis, ya, masunata syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Sampai kemudian datang syaitan yang ketiga, lapor dan Arafah, ya. Saya mendatangi seorang laki-laki, terus kemudian saya gelitiki dia, saya goda dia, saya gelincirkan dia sampai dia kemudian bercerai dengan istrinya. Sama setan yang iblis ditepuk-tepuk bahunya. Nikma anta, ya. Ente ini pancing setan sing paling top, ya. Kamu ini setan yang paling cerdas, setan yang paling pintar, ya. Itu kata iblis, Pak. Ya. Jadi bagaimana rumah tangga ini bisa bubar, bercerai? Ini merupakan sasaran yang strategis yang dilakukan oleh setan, iblis bersama dengan bala tentaranya. Ya. Maka jangan sampai rumah tangga muslim ini bercerai. Kalau sampai bercerai, maka berhasillah, sukseslah setan itu dalam melancarkan godaannya. Kemudian ada pula perceraian itu terjadi karena pengaruh sihir. Ya, perceraian terjadi karena pengaruh sihir. Lihat surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Bagaimana pengaruh sihir itu mampu membuat suami istri itu bercerai. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya. Mereka itu mempelajari ilmu sihir, ma apa-apa sing yufarriquna ndadekno pisah bainal mar'i wa zawji, antara suami dan istri. Jadi pengaruh sihir itu luar biasa, sangat besar dalam memisahkan suami istri.
Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kita sebagai seorang suami, ya, serumit apapun rumah tangga, ya, seberat apapun problem yang dialami oleh suami istri, jangan pernah sekali-kali suami itu mengucapkan kalimat kontak cerai. Ya. Kamu saya talak, tak pegat kon. Ya, jangan Pak. Ya. Dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, jangan sekali-kali jenengan bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat cerai. Loh kenapa Ustaz? Emang tidak boleh? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun, ada 3 perkara. Jidduhunna jiddun, wasluhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya sungguh, bercandanya sungguh. Jadi jenengan kalau 3 perkara ini jenengan ucapkan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh terjadi kena hukumnya. Tapi kalau jenengan mengucapkan 3 ini bercanda, emosi, dalam keadaan marah, guyon, maka sudah jatuh hukumnya. Apa itu? An-nikah, wat talaq, waruja'ah. Nikah, talak, rujuk. Nah, ini 3 kalimat yang dipeseni sama Nabi. Jangan pernah bermain-main, bercanda, guyon dengan 3 kalimat ini, Pak. Sebab ketika jenengan mengucapkan qabiltu nikahaha, ya, sungguhan, itu sah. Jenengan mengucapkan qabiltu nikahaha, guyon, Pak, bercanda, cuma main-main, sah, Pak. Ya. Makanya kita lihat kan di televisi itu kan, ya, pernikahan ala artis gitu ya. Ya meskipun namanya disamarkan, bukan nama asli. Ya. Di situ bersanding, ya, pasangan suami istri, kemudian ada walinya, ya, kemudian mengucapkan kalimat, aku nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan ini. Dijawab, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar ini tunai. Dosa itu, Pak. Ya. Walaupun itu dalam bentuk sinetron, dalam bentuk film. Ya. Ini bukan sungguh-sungguh dalam bentuk film, tapi itu sah, Pak. Jadi suami istri. Tidak boleh itu kemudian pisah. Harus jadi suami istri. Tidak main-main, Pak. Termasuk juga kalimat talak. Hati-hati jenengan. Banyak para suami itu, ya, ketika sudah jatuh talak, katanya nyesel, Pak. Loh Ustaz, saya nggak sengaja ngomong cerai. Karena saya emosi, Ustaz. Gimana nggak emosi, Ustaz? Isi saya itu begini dan begitu. Ya kemudian wajar lah Ustaz, saya sebagai suami jengkel. Ya saya keluar kalimat, kamu saya ceraikan. Nah, gimana itu? Jatuh, Pak. Jatuh kena hukum talak 1. Ya, meskipun jenengan dalam keadaan marah, emosi, tapi kena tuh talak 1. Begitu dikasih begitu, nyesel, Pak, nangis, mewek. Ya. Duh Ustaz, saya nggak tahu Ustaz kalau hukumnya seperti itu. Kalau begitu caranya, saya nggak akan Ustaz mengucapkan kalimat cerai. Gitu, Pak. Ya. Ini pernah kejadian. Ya, pernah kejadian, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ada satu pasang suami istri. Ya, satu pasang suami istri yang istrinya udah mulai belajar Islam, yang suaminya ini masih awam, bahkan sangat awam banget. Saking awamnya suami ini, di Indonesia itu kan ada ya beberapa peringatan yang bukan dari Islam, bukan hanya tahun baru, ada Valentine, kemudian kalau bulan April itu ada namanya April Mop, Pak. April Mop. Jadi kalau bulan April itu boleh kita ini bohong sama orang lain dengan nada bercanda. Dan yang dibohongi nggak boleh marah, Pak. Nggak boleh marah, nggak boleh sakit hati. Wong itu April Mop, gitu kan? April yang isinya kedustaan. Termasuk dengan keluarga sendiri, dengan orang tua, dengan istri, dengan saudara. Ketika April Mop, kita dibohongi, nggak boleh marah, nggak boleh sakit hati. Nah, ini kejadian sama suami istri ini. Pada saat April Mop, ya, tiba-tiba istrinya ini datang dari pengajian. Nggak ada hujan, nggak ada angin, moro-moro. Suaminya bilang, kamu malam ini tak ceraikan. Ya, langsung Pak kontan. Kaget istrinya. Gak ada hujan, gak ada angin. Moro-moro suaminya bilang, kamu tak ceraikan malam ini. Ada masalah apa, Mas?
Kenapa sampean kok bilang seperti itu? Nangis Pak istrinya. Nangis, enggak tahu karepnya, ya kan? Langsung kemudian lihat istrinya nangis kayak begitu, seneng Pak, guyu. Langsung kemudian dia komentar, April Mop. Itu kan. Artinya apa? Loh ini bulan April Mop. Ojo nangis, ojo mangkel. Itu kan. Nah, meskipun sampai tak guyoni, tak bujui, kan ini cuma guyonan. April Mop. Langsung Pak, istrinya lemes. Ya, lemes, kemudian dikasih tahu bahwa kalimat yang sampai ucapkan itu sudah jatuh talak. Sampai sudah menceraikan saya. Loh udah bisa, wong saya kan cuma bercanda, tidak sungguhan. Meskipun bercanda Mas. Akhirnya dibawa Pak suaminya ke salah seorang ustadz, ditanyakan hukum tentang seorang suami mengucapkan kalimat talak dengan nada bercanda. Dibawa dia konsultasi. Benar. Sang ustadz kemudian mengatakan, iya Pak, mohon maaf, Bapak sudah menjatuhkan talak kepada istrinya 1 kali. Loh Ustadz, saya kan mengatakannya karena bercanda, saya nggak serius. Loh benar, Bapak memang bercanda. Kemudian dia mengucapkan, mengutip hadis Nabi tadi itu, 3 perkara yang sungguhnya sungguh dan bercandanya adalah sungguh. Apa? Nikah, talak, rujuk. Dan makanya kami pesen ya sama teman-teman, bapak-bapak sekalian, tolonglah ya, serumit apapun rumah tangga, jangan pernah sampai mengucapkan kalimat talak kepada istrinya. Ya, pikir-pikir dulu lah, ya, istikharah dulu kalau memang mau mentalak istrinya, sebelum nanti jenengan menyesal. Betul loh Pak. Orang nggak punya istri tuh Pak, nggak enak Pak. Betul ini, kita nggak bohong. Ya, kita yang selama ini udah merasakan didampingi sama istri, kan? Dimasakin istri, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah berpisah dengan istri kita, baru kita merasakan Pak, nyesel. Ya, isu sing biasanya garek nyendok sego, ya, kita tinggal mangan, tinggal makan, istri nggak ada, aduh bingung Pak, buglubuk, kan? Masak sendiri, bikin mie, nyeplok telur dan sebagainya. Kalau sempat kemudian dia beli, kalau nggak sempat, malam juga begitu. Sing wayahe tangannya begini, isok nyekel, loh, telok, guling, itu kan, guling Pak, menghadap ke sini, loh, tembok, itu kan, loh, nggak enak, bener Pak, nggak enak, nggak punya istri itu. Makanya selagi kita ini masih ada istri yang mendampingi hidup kita, jangan pernah disia-siakan. Apalagi sampai kemudian kita mengeluarkan kata-kata cerai pada istri kita. Termasuk ibu-ibu yang di belakang, tidak enak, tidak punya suami Bu. Ya, Loh Ustaz kok tahu nggak enak tidak punya suami? Soalnya saya pernah tanya sama para janda. Ya, ya Bu, kira-kira enak mana? Punya suami dengan nggak punya suami? Ya enak punya suami Ustaz. Nah, gitu ya. Baik jandanya ini karena meninggal dunia maupun jandanya itu karena bercerai. Rata-rata para wanita mengatakan nggak enak punya suami. Nggak enak nggak punya suami. Ya. Nah, maka ibu juga jangan pernah bermudah-mudahan untuk menggugat cerai suaminya. Ya, mengajukan khulu kepada suaminya. Sebelum ibu-ibu nanti juga menyesal kalau nggak punya suami. Ya. Nah, teman-teman sekalian, masuk pada pembahasan pertama tentang hukum perceraian. Hukum perceraian ini para ulama membagi menjadi 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Jadi tidak semua pernikahan itu dihukumi mubah. Sebagaimana yang pernah kita tahu, sesuatu yang dihalalkan, yang dibenci oleh Allah, ya, tapi itu boleh, itu adalah perceraian. Tidak, ya, memang hadisnya begitu bunyinya, betul. Tetapi kemudian para ulama membagi perceraian itu menjadi 5 hukum. 1, wajib. Ya. Jadi wajib bagi suami istri ini untuk bercerai. Kapan? Apabila suami istri ini terus-terusan terlibat pertikaian, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya.
Sampai kemudian suami ini mendatangkan juru damai dari suaminya, juru damai dari istrinya. Diskusi, musyawarah, bagaimana diambil jalan keluarnya. Ternyata dua juru damai ini juga sama-sama nggak punya titik temu. Podo atos ya, Pak. Suaminya yo atos, istrinya juga atos. Ya, sama-sama atos. Ditemukan yo apa caranya diambil di tangannya nggak bisa. Maka di saat itu perceraian hukumnya wajib. Ya, karena kalau diteruskan, ya sangat mengancam keutuhan rumah tangga. Maka wajib di saat itu untuk bercerai. Ya. Nah, 2, bercerai hukumnya sunnah, dianjurkan, yaitu apabila seorang istri melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, punya istri nggak pernah sholat, punya istri nggak mau puasa, ya, punya istri nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara suaminya tidak punya kemampuan untuk menasehati istrinya. Mungkin karena istrinya lebih kaya bisa jadi, atau gajinya lebih besar dari suaminya bisa jadi, gitu kan? Atau mungkin istrinya cantik, gitu kan? Cantik bahenol, dengan katanya menceraikan kok eman, gitu ya. Mak cerai, mak eman ya. Nah, kemudian tapi istri dia melalaikan haknya Allah, nggak tahu sholat, nggak tahu poso, atau diceraikan eman, gitu kan? Nah, maka yang seperti ini kata para ulama, dia ketika menceraikan istrinya hukumnya adalah sunnah saja, dianjurkan saja. Yang ketiga, bercerai dihukumi mubah, boleh, ya, apabila perceraian itu memang sangat dibutuhkan. Contoh kasusnya begini. Ada seorang suami, ya, tidak menyukai perangai atau akhlak istrinya. Contoh misalkan dia punya istri trempek lah, ya, cerewet, ya. Mulai dari urusan yang paling besar sampai urusan yang paling kecil itu dikomen semua sama istri, ya. Yang begini salah, begitu salah, semua di mata istri itu salah, ya. Sehingga membuat suaminya ini jengkel lihat perangi istrinya kayak begitu, ya, terwampai luar biasa, ya. Maka yang seperti ini kemudian sementara suaminya dia tidak mempunyai harapan dari kebaikan istrinya, maka yang seperti ini dia diperbolehkan, ya, untuk menceraikan. Atau pilihan yang kedua, dia sabar, ya, sabar, istinalah masih menghadapi dianggap kayak radio rusak, ya, dianggap kayak radio rusak. Ya udah dia sabar aja, maka dia mubah, boleh-boleh saja untuk menceraikan ataupun tidak. Yang keempat, bercerai dihukumi makruh, artinya dibenci, yaitu ketika seorang suami tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya, ya, tidak punya alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya, kecuali cuma pingin bojo maneh. Nah itu Pak, ya, cuma alasannya satu, karena ingin nikah lagi. Nah, nggak punya, mau alasan apa? Sholat ya sholat, puasa iya, akhlaknya juga bagus, gitu kan? Sama suami juga praten, yo dimasak no, yo sampai urusan ranjang pun pelayanannya juga oke, gitu kan? Cuma berhubung dia itu punya gebetan baru, ya kan? Bosen sama yang ini, maka terpaksa sudah, ya, harus menceraikan istrinya. Mau dipoligami, istrinya tidak mau, ya diceraikan saja, ya, cari ganti yang baru. Maka hukum yang seperti ini dia dihukumi makruh, dibenci menceraikan istrinya tanpa alasan yang benar. Yang kelima, bercerai hukumnya haram. Haram menceraikan istrinya. Kapan? Pertama, ketika istrinya dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas,
atau dalam keadaan suci setelah dia itu menggauli. Contoh malam ini ya, malam ini kita udah bersetubuh dengan istri kita, ya. Kemudian besok paginya mandi, istri udah mandi suci, kita juga udah suci. Kemudian pagi itu kemudian kita mengeluarkan kalimat cerai, tak ceraikan kamu hari ini, ya. Maka hukum perceraian itu hukumnya haram, menceraikan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah dia menggauli, ya. Nah itu teman-teman sekalian, ya, tentang 5 hukum perceraian yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah, kemudian yang kedua tentang pembagian talak, ya. Pembagian talak ini para ulama membagi menjadi, ya, kira-kira 4 macam. Ya, pertama, talak dilihat dari sisi lafaz atau kalimat. Saya ulangi, talak dilihat dari sisi kalimat atau lafaz. Ini para ulama menjadi 2, yaitu talak sharih, ya, yaitu talak yang diucapkan dengan terang-terangan dan jelas, tidak membutuhkan penafsiran. Contoh, malam ini kamu saya ceraikan. Itu talak sharih namanya, Pak. Talak yang jelas dan terang, nggak butuh penafsiran. Ya, maka udah jatuh talak 1 kepada istrinya, atau talak 2 atau talak 3. Yang kedua, talak berupa kiasan majas. Contoh bunyinya apa? Pulang kamu ke keluargamu. Pulang kamu ke kampungmu, ya. Pulang kamu ke rumahmu, ya. Nah, ini namanya talak kiasan. Apakah jatuh talak? Belum tentu, ya. Jadi ibu-ibu kalau mendapatkan suaminya bilang pulang kamu ke rumahmu, pulang kamu ke keluargamu, pulang kamu ke kampungmu, maka ini belum tentu jatuh talak. Kapan bisa jatuh talak? Kalau suami ketika mengucapkan kalimat itu diniatkan untuk menceraikan suaminya, istrinya. Ya. Pulang kamu ke kampungmu, niatnya apa? Nyambangi, misalkan nyambangi orang tuanya karena udah 1 bulan nggak sambang, ya. Kemudian suaminya bilang pulang kamu ke kampungmu, ya. Nah, ini maka bukan cerai, Pak, nggak cerai. Tapi kalau jenengan mengucapkan kalimat pulang kamu ke kampungmu diniatkan untuk mencerai, maka jatuh sudah cerai kepada istrinya, ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau punya istri namanya Ibnatul Jun. Jadi Nabi itu, Pak, dulu sebelum 11 istrinya, ya, itu ada di antara mereka yang diceraikan sama Nabi, ya. Di antaranya adalah Ibnatul Jun. Ibnatul Jun ini ketika sudah selesai akad nikah sama Nabi, malam pertama sama Nabi. Kemudian tiba-tiba istrinya ini mengatakan, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu, kata istrinya. Langsung kemudian Nabi komen, ya. Kata beliau, "Laqad utti." Ya. Bi azimin, sungguh kamu telah berlindung kepada sesuatu yang besar. Alhiki bi ahli, maka pulanglah kamu kepada keluargamu, ya. Kemudian akhirnya disampaikanlah kepada Nabi, ya Rasul, tadi kamu mengucapkan kalimat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah saya menceraikan dia, ya. Saya suruh pulang dia kepada keluarganya. Berarti Nabi meniatkan ini karena berniat menceraikan istrinya. Dalil yang kedua, ya, dalil yang kedua adalah ketika Nabi meminta kepada Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, pada saat beliau izin tidak hadir pada perang Tabuk. Ya, ini kisahnya panjang, ya. Kemudian Ka'ab bin Malik bertobat bersama 2 orang temannya, Murarah bin Rabi, ya. Kemudian sama Nabi, sebagai bentuk tobatnya, kamu harus menjauhi istrimu. Ya. Ka'ab tanya, ya Rasul, menjauhi ini maksudnya apa? Menceraikan
atau hanya sekedar menjauhi saja? Tidak menceraikan, cukup menjauhi saja. Maka Nabi kemudian Ka'ab mengatakan kepada istrinya, ahliki bi ahlik, pulang kamu kepada keluargamu. Dan nah ini kalimat yang diucapkan Ka'ab kepada istrinya bukan bermaksud untuk menceraikan, tapi hanya sekedar pulang saja. Paham nggih? Nah ini apa? Cerai yang karena dilihat dari sisi lafaz atau katanya. Kemudian yang kedua, talak dilihat dari sisi waktu, ya. Kemudian dikaitkan dengan waktu, kemudian menggantung dan juga diucapkan berkaitan dengan langsung, ya. Ini para ulama memberikan contoh, ya. Yang pertama, ketika suami mengucapkan kalimat talak, ya, dia bermaksud menjatuhkan talak itu pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Contoh, ya kayak tadi, hari ini, malam ini, kita mengucapkan kalimat talak kepada istri kita. Ya, maka di hari itu, malam itu, dia jatuh talaknya. Yang kedua, suami mengucapkan kalimat talak dengan memberikan persyaratan. Ya. Saya ulangi, suami mengucapkan kalimat talak dengan memberikan persyaratan. Contoh, ma, nek sampeyan gak nurut bi aku, kata suaminya, kamu saya ceraikan. Berarti syaratnya apa, Pak? Istrinya harus nurut, gitu kan? Nah, ini para ulama berbeda. Bagaimana kalau ternyata istrinya itu tidak nurut, ya? Benar ternyata nggak nurut, ya. Benar Pak, ternyata istrinya nggak nurut sama suaminya. Ini apakah jatuh talak? Ya. Maka para ulama mengatakan, iya, itu jatuh talak. Karena suaminya mengucapkan kalimat talak dengan memberikan persyaratan. Atau misalkan, ya, kalau sampeyan tidak pakai jilbab, ya, kamu saya ceraikan. Dan ternyata benar istrinya tidak pakai jilbab. Kemudian apa jatuh talak? Para ulama mengatakan iya, dia sudah jatuh talak karena suaminya sudah menjatuhkan talak dengan mengajukan syarat. Nah, yang kedua, ya, tetap dilihat apakah suaminya ketika mengucapkan kalimat talak dengan memberikan syarat itu berniat untuk menceraikan istrinya atau sekedar memberikan pelajaran. Nah ini beda Pak. Ya. Kalau yang pertama jatuh talak, meskipun tidak diniati dengan untuk mentalak. Yang kedua, apabila suami itu ketika mengucapkan itu hanya sekedar memberikan pelajaran. Tidak kok Ustaz, saya cuma mau ngasih pelajaran aja sama istri, biar dia kapok. Ya. Masa keluyuran Ustaz malam-malam nggak pamit lagi sama saya, kan saya jengkel. Akhirnya saya kemudian mengatakan, kalau kamu nggak nurut sama saya, tak ceraikan. Untuk ngasih pelajaran Ustaz. Nah, maka yang seperti itu tidak jatuh talak kepada istrinya. Meskipun istrinya memang benar-benar nggak nurut sama suaminya. Ya? Nah, kecuali dengan sudah niatkan untuk menceraikan. Paham nggih? Ini. Kemudian yang berikutnya, yaitu talak yang berkaitan dengan waktu. Misalkan suaminya mengatakan, nanti bulan depan, ya, bulan depan kamu saya ceraikan. Tahun depan kamu saya ceraikan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Nah, para ulama mengatakan kalau berkaitan dengan waktu ini ada dua. Ya. Kalau memang ini terjadi di bulan depan, ya ternyata udah jatuh tanggalnya, temponya, maka dia sudah jatuh talak. Tapi kalau kemudian ketika sudah jatuh temponya, ya kan, suami mengucapkan kalimat itu hanya sekedar untuk menakut-nakuti istrinya, ya, menakut-nakuti istrinya, maka yang di sini dia tidak sampai jatuh talak. Oke. Bisa difahami kira-kira? Bisa nggih? Jadi
Ini dua bentuk talak. Yang pertama dari sisi lafadznya, kemudian dari sisi waktunya, kemudian syaratnya, dan kemudian jatuh temponya. Sekarang yang ketiga, talak dilihat dari segi sifatnya, ya. Talak dilihat dari segi sifatnya. Yang pertama talak sunni, ya, atau talak ahlu sunnah, yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya ketika istrinya sudah suci dari haid dan belum pernah disetubui sejak masa haid terakhir. Itu talak sunni, Pak. Ya. Saya ulangi ya, talak sunni itu talak yang dilakukan oleh seorang suami ketika mentalak istrinya dalam keadaan suci dari haid. Contoh, malam ini istri udah haidnya udah berhenti, dia sudah mandi, suci, gitu kan? Kemudian jenengan mengucapkan kalimat talak kepada istrinya. Maka talak di sini hukumnya talak sunni. Boleh, ya. Atau pengertian yang kedua adalah talak ketika istri kita pada haid yang terakhir belum pernah dicampuri, belum pernah disetubui sama kita. Maka itu namanya talak sunni. Yang kedua talak bid'ah. Ya, talak bid'ah, yaitu talak ketika kita ini mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Kemudian talak ketika kita ini sudah mensetubui istri kita, ya, kemudian besoknya dia suci, baru kemudian kita talak dia. Ini namanya talak bid'ah. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam Islam. Ya. Keempat, talak dilihat dari sisi rujuk dan tidaknya. Ya, talak dilihat dari sisi talak dan rujuk dan tidaknya. Satu, talak roj'i. Dua, talak bain. Ini insyaallah jenengan sudah banyak yang paham tentang masalah ini, tapi banyak juga yang belum paham. Talak roj'i itu, Pak, adalah kalimat talak yang diucapkan oleh seorang suami manakala dia sebelumnya belum pernah menceraikan istrinya sama sekali. Itu talak roj'i. Dan masih diharapkan untuk bisa rujuk kembali. Oke. Contoh, jenengan sebelumnya belum pernah mengucapkan kalimat talak sama istrinya. Oke. Terus kemudian pada suatu ketika jenengan mengatakan, kamu hari ini saya talak. Oke. Ataupun dengan kalimat-kalimat yang lain yang dengan bernada berniatkan talak. Maka sudah jatuh talak itu talak satu. Tapi masih roj'i, Pak. Ya. Masih diharapkan untuk bisa rujuk. Ya. Gimana caranya? Satu, selama masa idahnya si istri belum habis. Saya ulangi, nggih. Selama masa idah istri belum habis. Nah, ini banyak yang nggak tahu juga nih, Pak. Ya. Dia sudah mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, talak roj'i, ya. Tapi dia itu kemudian setelah selesai masa idahnya istri, itu tetap dikumpuli, Pak. Tetap dikumpuli. Katanya si suami itu, loh kamu masih sah jadi istriku, ya. Kamu kan masih talak satu, kamu masih sah jadi istriku, loh. Padahal masa idahnya udah selesai, Pak. 3 bulan 3 kali haid, udah selesai. Tapi masih dikumpuli sama suaminya. Dan ini banyak terjadi begini, ya kan? Nah, padahal di dalam Islam itu, kalau udah talak roj'i, 1 maupun 2, selama masa idahnya belum habis, silahkan untuk rujuk sama istrinya. Rujuk dalam talak roj'i ada 2, Bapak Ibu. Oke. 1, rujuk langsung. 2, rujuk tidak langsung. Nah, rujuk langsung gimana, Ustaz? Contoh, sepurane yo, aku pancen sing salah. Wis dino iki aku tak rujuk mbek sampean yo. Itu talak rujuk langsung, Mbak. Ya, kalimat langsung. 2, rujuk yang tidak langsung. Gimana? Contoh, ya, istri tidur malam-malam, Pak. Pakai baju kebesaran di dalam rumah. Ya. Nyingkap lambine, Pak.
nyingkap ketok pupune, gitu kan? Dan jenengan pas masuk ke kamar delok istrinya begitu, tiba-tiba syahwatnya naik, tero Pak, ya, pingin. Akhirnya didekatilah itu istrinya, dipegang-pegang dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Terjadi hubungan suami istri di malam itu. Ya, udah rujuk, itu sudah rujuk Pak. Meskipun jenengan nggak mengucapkan kalimat rujuk, itu namanya rujuk tidak langsung. Kan? Kapan? Selama masa iddahnya istri belum habis. Masa iddahnya itu 3 bulan, 3 kali haid. Kalau sudah habis bagaimana Ustadz? Nah ini, kalau sudah habis, maka jenengan kalau mau rujuk sama istrinya, maka harus pakai lamaran baru, pakai akad nikah baru. Makanya kemudian dikenal dalam lingkungan kita, nyanyari rabi, nganyari nikah. Ini maksudnya Pak, nganyari nikah. Bukan nganyari nikah itu begini, yang difahami sama masyarakat, nganyari nikah itu suami istri bertengkar, cekcok, gitu kan? Tapi nggak ada kata talak, nggak sopoan sampai 3 hari, seminggu nggak sopoan. Akhirnya setelah akur kembali, kemudian suami istri mengatakan gini, ayo Omang nganyari nikah mah, kita kan habis bertengkar nih, 3 hari, seminggu nggak sopoan. Ya mungkin ada sesuatu yang membuat rumah tangga kita salah, ayo nganyari nikah. Jadi nggak ada Pak yang seperti ini Pak. Nganyari nikah yang seperti ini nggak ada. Yang ada itu ketika suami istri mengeluarkan kalimat cerai, selesai masa iddahnya mau rujuk, nah itu baru namanya nganyari nikah. Kan? Ini harus dipahami juga. Nah, kemudian juga seringkali orang itu salah paham, ya. Ini juga nggak tahu ya, apa salahnya pemerintah atau bagaimana. Kapan talak itu dihitung jatuh talak? Kapan talak itu dihitung sebagai jatuh talak, gitu kan? Nah, kalau di negara kita dihitung jatuh talak itu manakala sudah diajukan di pengadilan agama, kan begitu? Dipanggil sama Pak Hakim untuk datang suami istri, panggilan pertama, panggilan kedua, dan seterusnya sampai majelis hakim mengeluarkan palu cetok jatuh talak. Ini salah, ya. Jadi kalimat talak jatuh itu bukan pengadilan agama, tapi kalimat yang pertama kali langsung keluar oleh suaminya, kamu tak talak malam ini, udah jatuh talak Pak. Meskipun jenengan nanti mengajukan talaknya 6 bulan lagi ke pengadilan agama karena nunggu uang, ya kan? Loh, banyak loh Pak habisnya talak itu, ya. Kalau nikah 100 jadi, 50.000 jadi Pak. Kalau talak 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 5 juta, ya, untuk ngurus administrasi talak Pak. Ya. Akhirnya dia nunggu uang, begitu nunggu uang, ya, baru mengajukan pengadilan, ya, oleh pengadilan diputuskan sudah jatuh talak 1, padahal udah 6 bulan yang lalu suaminya mengajukan talak, gitu kan? Ya ini banyak nggak paham juga masalah ini, sehingga kalimat talak itu dikira jatuhnya ketika pengadilan agama memutuskan, padahal enggak. Ketika pertama kali suami mengucapkan kalimat talak, maka itu sudah jatuh talak kepada istrinya. Nah itu, ya. Nah itu berlaku untuk talak 1 dan 2. Yang kedua talak bain. Nah ini talak bain ini artinya talak 3. Yaitu di mana seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sampai 3 kali, ya, maka tidak ada kata rujuk selama-lamanya. Haram hukumnya jenengan untuk rujuk kepada istrinya, kecuali, nah ini kecuali istrinya nikah dulu dengan pria lain, kemudian diceraikan oleh istri suaminya yang baru dengan perceraian yang sukarela, bukan perceraian rekayasa. Loh, memang ada Ustaz perceraian karena rekayasa? Ada Pak. Udah terlanjur mengucapkan talak 3, nyesel suaminya, nangis mewek, ya, cik cinta be istrinya, eman melepas istrinya. Akhirnya dia mau rujuk sama istrinya. Ayo yang
rujuk manek. Nggak boleh Pak. Akhirnya direkayasa. Nyari temen. Bro. Teropese bro. Oh ya bro. Siapa sih yang tak teropese? Gini bro. Aku kan udah talak nih sama istriku. Udah tak talak 3. Kan nggak boleh tak rujuk. Ya kan? Kecuali setelah istriku nikah sama orang lain. Nah. Kon gelem ah rabi bojoku. Tak kei duit 20 juta. Oh Pak. Nah, dikasih uang 20 juta asalkan dia mau menikahi istrinya. Tapi jek seding loh ya. Ya, jek mek demek loh. Maksudnya, Bu, kamu ketika udah mengatakan qabil tu nikah selesai, udah kamu ceraikan. Ojo dia papakno wis. Nyok duit 20 juta. Nah, ini namanya perceraian rekayasa, Pak. Ya, jadi diatur bagaimana supaya dia bisa rujuk sama istrinya, dia nyari temen, ya dikasih uang, kemudian dinikahi sama temennya, kemudian diceraikan. Ini tidak boleh. Ya, ini pernikahan rekayasa, tetap haram hukumnya. Ya, maka dia harus menikah dulu sama pria yang lain, kemudian diceraikan dengan sukarela. Baru kemudian dia bisa rujuk sama istrinya. Ya, ini juga banyak nggak paham ini Pak, masalah ini. Ya. Talak wis bolak-balik diucapkan sama suaminya. Talak, cerai, nggak kehitung Pak. Nggak kehitung. Tapi masih tetap kumpul suami istri. Tuh coba bayangkan. Ya, masih tetap kumpul satu rumah. Bahkan bukan kumpul satu rumah. Istri ini udah misah, ngekos atau ngontrak rumah. Suaminya ini tetap datang ke situ Pak. Ya. Masih uang ke anaknya, ya, uang sangu, uang sekolah dan sebagainya. Tapi di balik uang itu kepingin Pak, ya kan? Kepingin ngajak hubungan dengan mantan istrinya, dipaksa suaminya istrinya, ya, sampai kemudian maaf diperkosa Pak. Ada yang curhat begitu, saya sampai diperkosa Ustaz. Ya apa kok saya diperkosa? Ya saya kan gimana wanita Ustaz, fisik saya lemah, ya akhirnya saya kemudian nyerah wes, ya wes kalak-kalak lah, ya. Begitu akhirnya Pak. Ya terjadi di masyarakat terjadi, gitu kan? Nah, kenapa semua terjadi? Karena berangkat dari ketidaktahuan, karena mereka itu minim terhadap ilmu agama. Sing kemudian ini pun juga terjadi. Ya, Masya Allah, miris banget ya melihat curhatan orang-orang itu yang dengan masalah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah, bagi ini sisa beberapa menit, mungkin ada pertanyaan dulu atau yang mau disampaikan. Oke, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana hukumnya kawin kontrak? Ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya kawin kontrak? Oke. Yang kedua, kalau istri mandul. Istri mandul itu masuk kategori yang mana? Apa yang mogok, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang haram ya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hukumnya kawin kontrak. Ya. Para ulama ya mayoritas jumhur mengatakan bahwasanya kawin kontrak itu hukumnya haram meskipun sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah, ya kan? Kawin kontrak jumhur ulama mengatakan itu hukumnya haram ya, berdasarkan banyak hadis ya bahwasanya dahulu Rasul itu sempat melarang nikah, membolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Tapi kemudian dihapus hukum itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Rasul mengharamkan selama-lamanya nikah mut'ah atau kawin kontrak. Itu sudah jelas, nggak ada perbedaan para ulama tentang masalah kawin kontrak. Dan nikah mut'ah ini, kawin kontrak ini memang pernikahan yang banyak digandrungi oleh orang-orang. Dan itu terjadi di Jawa Barat, Pak. Di Jawa Barat, di daerah Puncak. Ya, itu jangan lihat di sana banyak di sana orang-orang Timur Tengah di sana. Untuk apa? Untuk kawin kontrak.
dengan wanita-wanita pribumi yang ada di Jawa Barat. Itu terjadi. Dan ternyata ketika diselidiki, ya tidak lain mereka adalah orang-orang Syiah yang di sana. Itu paling senang. Dan kawin kontrak ini media yang paling bagus untuk merekrut orang ke Syiah. Oh iya Pak, ya. Siapa sih tak mau ya nikah kontrak? Nikah sebulan 2 bulan, ya cerailah. Ya, nikah seminggu, kok asik-asik, enak, lanjut. Ya, kok ndak asik, bomat Syiah, ceraikan, nyaman Pak. Ya, makanya banyak orang yang suka masuk Syiah. Sukanya di mana? Ini tadi nikah kontraknya. Ya, mahar cuma 10.000, 50.000, ya kan? Seminggu ganti lagi, seminggu ganti lagi, kan enak begitu. Nah, makanya banyak orang masuk Syiah karena ada kawin kontraknya. 2, berkaitan dengan istri mandul. Ya. Istri mandul itu begini Pak ya, itu vonis sepihak apa memang vonisnya itu udah secara penelitian mendetail? Begini, karena mandul itu ada versi suami, gitu kan? Ada versi suami, ada memang versinya medis. Kalau versinya medis diteliti nih, udah benar, ternyata memang mandul, berarti kan medis, ya. Maka berarti memang benar istri kita mandul. Ya. Atau mandul itu cuma versinya suami, ya, versinya suami mandul, ya. Lama dia nggak bisa punya anak, cuma katanya medis, nggak apa-apa Pak, sehat istrinya, rahimnya bagus, sel telurnya juga oke, siap untuk dibuahi. Tapi lama Pak, 10 tahun, 20 tahun nggak punya anak. Nah ini mandul versi suami yang seperti ini. Berarti memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang belum memberikan amanah kepada suami istri untuk punya anak, gitu kan? Nah, gimana sikap kita sebagai seorang suami? Maka di sini ya hukumnya adalah mubah, bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan haram, tapi mubah, boleh-boleh saja. Artinya dengan kalau mau sabar, ya punya istri yang mandul, ya silahkan ditelateni, ditekuni sampai meninggal dunia. Tapi kalau jenengan nggak sabar, ingin yang cepat punya momongan, silahkan diceraikan dengan perceraian yang baik. Nah, itu hukumnya cuma mubah saja. Nah, itu Pak Cik. Mohon maaf. Ada lagi? Lagi Bapak, monggo. Bagaimana orang yang sudah mengaku itu masih banyak orang yang akan Pertanyaannya, banyak orang yang mengerti hukum, ya, tapi hobinya itu kawin cerai. Itu bagaimana Ustaz? Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa menghukumi orang itu secara sepihak, ya, karena banyak sekali alasan dan latar belakang yang membuat orang itu kawin cerai, itu kan banyak sekali latar belakangnya, sehingga jangan cepat-cepat kita ini memberikan vonis kepada seseorang, itu nggak benar, ya, itu orang meler, ya, terus ngerti agama, ngerti ilmu, tapi kok kawin cerai, jenengan nggak tahu masalahnya. Coba jenengan telisik masalahnya apa, kok bisa kawin cerai. Insya Allah jenengan akan menemukan di situ, ya kan? Oh, itu tidak, no, alasannya kenapa dia kawin cerai, ya kan? Jadi mohon maaf, saya nggak bisa menghukumi ya orang ini bagaimana, karena semuanya punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, monggo. Sudah sakit. Lanjut. Oke. Oh, dibatin ya. Menceraikan istri dengan dibatin. Tidak jatuh, Bang. Karena cerai itu bukan ilmu kebatinan. Oke.
Dalam hati nggih. Kamu tak ceraikan gitu ya. Cuma dalam hati gitu ya. Nggih, enggak jatuh, Pak. Enggak, masih tetap resmi suami istri. Nggih, karena perceraian bukan ilmu kebatinan, iya. Iya. Iya, jadi nggak bisa nggih. Nggak bisa ilmu agama itu dibatin, nggak bisa, Pak. Harus diucapkan dengan terang-terangan, dilakukan dengan terang-terangan. Nggih, nggak bisa dibatin, nggak bisa. Baik. Nggih. Cukup ya? Ada lagi? Ada talak wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nggih. Kalau talak haram itu talaknya sah atau tidak? Haramnya itu apanya ya haram? Kalau talak diucapkan itu talaknya sah atau tidak? Oh, masya Allah. Sip. Ya. Pertanyaan bagus. Kalau tadi talak dikatakan haram, Ustaz, kayak misalkan mentalak istri dalam keadaan haid, gitu kan? Atau mentalak istri ketika sudah kita setubuhi, terus kemudian dia mandi suci, kemudian kita talak, maka jatuh talak haram. Ini talaknya sah apa enggak? Gitu kan? Nah, para ulama mengatakan bahwasanya talaknya adalah sah. Talaknya sah meskipun suami itu dia berdosa. Oke? Dia statusnya berdosa, cuma talaknya itu sah. Oke? Ini penjelasan para ulama berkaitan dengan ketika suami mentalak haram ini, di mana talaknya sah pada sah. Para ulama mengatakan demikian. Oke? Nambah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri sering bertengkar sehingga dia mengatakan sebaiknya kita berpisah. Apakah ini sudah termasuk cerai? Yang kedua, sudah cerai tapi masih ada hubungan intim. Apakah ini termasuk zina? Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih. Salam. Ada suami istri, suami mengatakan begini, dah kalau begini caranya sebaiknya kita bercerai. Dan ini sudah cerai apa belum? Belum, Pak. Sampai suami itu benar-benar mengucapkan kalimat itu niatnya menceraikan. Kalau cuma meden-medeni, nakut-nakuti, gak kuat aku mama, gak kuat, sebaiknya kita cerai saja, begitu ya. Dan dengan mengucapkan itu, apa niatnya? Memang mau menceraikan apa cuma menakut-nakuti? Kalau cuma menakut-nakuti, enggak jatuh talak. Okay? Tapi kalau dengan niatnya memang menceraikan, ya sudah jatuh talaknya jatuh kepada istrinya. Okay? Dua, ketika istri sudah jatuh talak kepadanya, kemudian masih dicampuri, ya masih hubungan suami istri, ini termasuk zina apa enggak? Kalau talaknya itu roja'i, Bapak Ibu, 1-2, kemudian masa iddahnya selesai, ya kemudian suami mau merujuk tanpa ada akad nikah, maka dihitung zina, ya. Atau talak 3, talak bain, kemudian masih kumpul suami istri, istrinya belum nikah sama orang lain dan belum diceraikan, maka hubungan suami istri itu dihitung zina, ya, dihitung zina. Talak roji'i 1-2 sama talak 3 dihitung zina. Nah, itu nggih. Cukup? Insyaallah ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih bab tentang perceraian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.